Pernahkah kamu merasa pusing yang datang tiba-tiba di tengah hari? Atau merasakan jantung berdebar kencang tanpa alasan yang jelas? Mungkin kamu berpikir itu hanya karena kelelahan atau stres biasa. Tapi tunggu dulu. Apa yang kalau aku bilang? Bahwa tubuhmu sebenarnya sedang mengirimkan sinyal peringatan penting yang tidak boleh kamu abaikan? Ya, tubuh kita itu seperti sistem alarm canggih yang terus berbicara kepada kita. Hanya saja kita sering terlalu sibuk untuk mendengarkannya. Hari ini, kita akan membahas sesuatu yang sangat krusial untuk kesehatanmu, yaitu tanda-tanda tekanan darah tinggi yang sering diabaikan oleh banyak orang. Dan percayalah, informasi ini bisa menyelamatkan hidupmu atau hidup orang-orang yang kamu sayang. Sebelum kita masuk lebih dalam, aku mau tanya dulu nih, berapa usia kamu sekarang dan dari mana kamu menonton video ini? Tulis di kolom komentar ya, karena aku penasaran dengan komunitas kita yang luar biasa ini. Dan kalau kamu merasa video ini bisa menginspirasi atau membantu orang lain, jangan lupa untuk like, share ke keluarga dan teman-temanmu, dan tinggalkan komentar tentang pengalamanmu. Siapa tahu pengalamanmu bisa membantu orang lain yang sedang mengalami hal serupa. Tekanan darah tinggi atau yang dalam dunia medis disebut hipertensi itu dijuluki sebagai silent killer, pembunuh diam-diam. Julukan ini bukan tanpa alasan, karena kondisi ini bisa berkembang selama bertahan-tahan tanpa menimbulkan gejala yang jelas. Namun di balik keheningannya, kondisi ini sedang merusak pembuluh darah, jantung, ginjal, dan organ vital lainnya secara perlahan. Bayangkan saja, ada jutaan orang di seluruh dunia yang hidup dengan tekanan darah tinggi tanpa menyadarinya. Dan mereka baru tahu setelah mengalami komplikasi serius seperti serangan jantung atau stroke. Makanya, mengenali tanda-tanda awal menjadi sangat penting. Bahkan ketika tanda-tanda itu terlihat sepele atau mudah dikaitkan dengan hal lain. Salah satu tanda yang paling sering diabaikan adalah sakit kepala yang muncul, terutama di bagian belakang kepala atau tengkuk. Banyak orang mengira ini hanya sakit kepala biasa akibat kurang tidur atau terlalu lama menatap layar komputer. Tapi sakit kepala akibat tekanan darah tinggi itu punya karakteristik khusus. Biasanya terasa seperti denyutan atau tekanan yang berat, dan sering muncul di pagi hari saat baru bangun tidur. Kalau kamu sering mengalami sakit kepala pola seperti ini, apalagi disertai dengan sensasi kaku di leher dan bahu, ini bisa jadi sinyal bahwa tekanan darahmu sedang meningkat. Jangan langsung mengabaikannya dengan hanya minum obat sakit kepala biasa. Karena yang kamu butuhkan bukan sekadar menghilangkan gejalanya, tapi mengatasi akar masalahnya. Tanda berikutnya yang tidak kalah penting adalah pusing atau vertigo yang tiba-tiba menyerang. Kamu tahu sensasi ketika ruangan sekeliling terasa berputar? Atau ketika kamu merasa kehilangan keseimbangan saat berdiri? Ini bisa terjadi karena tekanan darah yang tinggi mempengaruhi aliran darah ke otak, sehingga otak tidak mendapatkan oksigen yang cukup secara optimal. Kondisi ini seringkali disalahartikan sebagai masalah telinga dalam atau sekadar kelelahan fisik. Padahal, bisa jadi ini adalah cara tubuh memberitahumu bahwa sistem kardiovaskularmu sedang bekerja terlalu keras. Yang membuat ini lebih berbahaya adalah ketika pusing ini muncul bersamaan dengan gejala lain seperti penglihatan kabur atau kesulitan berbicara, karena ini bisa menjadi tanda awal dari stroke yang memerlukan penanganan medis segera. Pernahkah kamu mengalami jantung berdebar-debar atau detak jantung yang tidak teratur tanpa melakukan aktivitas berat? Ini yang disebut dengan palpitasi. Dan ini adalah salah satu cara jantungmu berteriak meminta perhatian. Ketika tekanan darah tinggi, jantung harus bekerja lebih keras untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Dan seiring waktu ini, bisa menyebabkan irama jantung menjadi tidak normal. Kamu mungkin merasakan jantung seperti melampat-lampat di dada berdetak terlalu cepat. Atau bahkan, seperti ada yang terlewat satu ketukan. Banyak orang mengabaikan sensasi ini dengan berpikir bahwa mereka hanya terlalu banyak minum kopi atau sedang cemas. Tapi kalau ini terjadi berulang kali, apalagi disertai dengan nyeri dada atau sesak napas, ini adalah red flag yang harus segera kamu perhatikan. Kelelahan yang berlebihan dan tidak wajar juga merupakan tanda yang sering luput dari perhatian. Kita semua pernah merasa lelah, tapi ada perbedaan antara lelah biasa setelah hari yang panjang dengan kelelahan kronis yang tidak hilang meskipun sudah istirahat cukup. Ketika tekanan darah tinggi, tubuhmu harus bekerja ekstra keras untuk menjalankan fungsi normalnya, dan ini menguras energi dengan sangat cepat. Kamu mungkin merasa tidak bertenaga bahkan untuk melakukan aktivitas ringan yang biasanya mudah kamu lakukan, atau merasa perlu tidur siang padahal kamu sudah tidur malam dengan cukup. Kelelahan ini terjadi karena organ-organmu, terutama jantung dan ginjal, sedang berjuang melawan tekanan yang berlebihan. Dan ini adalah sinyal bahwa tubuhmu membutuhkan perhatian medis.
Masalah penglihatan adalah tanda lain yang sangat serius, namun sering diabaikan. Tekanan darah tinggi dapat merusak pembuluh darah halus di mata, menyebabkan berbagai gangguan penglihatan mulai dari penglihatan kabur, melihat bintik-bintik atau floaters, hingga kehilangan penglihatan sementara. Kalau kamu tiba-tiba mengalami perubahan dalam kemampuan melihat, seperti pandangan yang buram, atau seperti ada bayangan di salah satu bagian lapang pandangmu, jangan menunda untuk memeriksakan diri. Retinopati hipertensi adalah komplikasi serius yang bisa menyebabkan kerusakan permanen pada mata jika tidak ditangani dengan cepat. Mata adalah jendela kesehatan kardiovaskular, dan dokter mata bahkan bisa mendeteksi tanda-tanda hipertensi melalui pemeriksaan mata rutin. Kesulitan bernapas atau sesak napas, terutama saat berbaring atau melakukan aktivitas ringan, adalah gejala yang tidak boleh dianggap enteng. Ketika tekanan darah tinggi memengaruhi jantung dalam jangka waktu lama, jantung bisa mengalami pembesaran dan melemah, kondisi yang disebut gagal jantung. Ini membuat jantung tidak mampu memompa darah secara efisien, sehingga cairan bisa menumpuk di paru-paru dan menyebabkan kesulitan bernapas. Kamu mungkin merasa perlu menggunakan lebih banyak bantal saat tidur untuk bisa bernapas dengan nyaman, atau terbangun di malam hari karena merasa tercekik. Ini adalah tanda bahwa kondisimu sudah cukup serius dan memerlukan evaluasi medis segera. Mimisan yang sering atau berulang juga bisa menjadi indikator tekanan darah tinggi, meskipun banyak orang tidak menghubungkan keduanya. Tekanan darah yang tinggi dapat menyebabkan pembuluh darah kecil di hidung menjadi rapuh dan mudah pecah, terutama pembuluh darah di area yang disebut Kieselbach plexus. Kalau kamu mengalami mimisan tanpa trauma fisik yang jelas, apalagi jika disertai dengan sakit kepala atau pusing, ada baiknya kamu memeriksakan tekanan darahmu. Mimisan akibat hipertensi biasanya sulit dihentikan dan bisa cukup hebat, berbeda dengan mimisan biasa yang cepat berhenti dengan penekanan sederhana. Nyeri dada adalah gejala yang membuat banyak orang panik, dan memang seharusnya begitu, karena ini bisa menjadi tanda kondisi yang mengancam jiwa. Tekanan darah tinggi membuat jantung bekerja lebih keras, dan seiring waktu ini bisa menyebabkan penebalan otot jantung atau bahkan kerusakan pada arteri koroner yang memasok darah ke jantung itu sendiri. Nyeri dada akibat hipertensi bisa terasa seperti tekanan, sesak, atau sensasi terbakar di tengah dada, dan bisa menjalar ke lengan, leher, rahang, atau punggung. Jangan pernah mengabaikan nyeri dada, bahkan jika itu hanya berlangsung beberapa menit, karena ini bisa menjadi tanda serangan jantung yang sedang terjadi atau akan terjadi. Pembengkakan pada kaki, pergelangan kaki, atau tangan juga merupakan tanda yang perlu diwaspadai. Ketika tekanan darah tinggi memengaruhi fungsi ginjal, ginjal tidak bisa membuang kelebihan cairan dan natrium dengan efektif, sehingga cairan ini menumpuk di jaringan tubuh dan menyebabkan edema. Kamu mungkin memperhatikan bahwa sepatumu terasa lebih sempit di sore hari, atau ada bekas tekanan dari kaus kaki yang tidak hilang dengan cepat. Pembengkakan ini bisa juga disertai dengan peningkatan berat badan yang tiba-tiba akibat retensi cairan. Kalau kamu menekan area yang bengkak dan bekasnya tidak langsung kembali, ini adalah tanda edema piting yang memerlukan evaluasi medis. Sekarang setelah kamu tahu tanda-tandanya, pertanyaan besarnya adalah, apa yang bisa kamu lakukan? Kabar baiknya adalah tekanan darah tinggi bisa dikelola dan bahkan dicegah dengan perubahan gaya hidup yang tepat. Mulailah dengan mengurangi asupan garam dalam dietmu, karena natrium berlebih adalah salah satu penyebab utama hipertensi. Baca label makanan dengan cermat, hindari makanan olahan dan kemasan yang tinggi sodium, dan mulai memasak makananmu sendiri dengan bumbu alami dan rempah-rempah yang tidak hanya lebih sehat, tapi juga lebih lezat. Pola makan yang kaya akan buah-buahan, sayuran, biji-bijian utuh, dan protein tanpa lemak sangat penting untuk menjaga tekanan darah tetap normal. Diet DASH yang dirancang khusus untuk menghentikan hipertensi telah terbukti secara ilmiah efektif menurunkan tekanan darah dalam hitungan minggu. Fokus pada makanan yang tinggi kalium seperti pisang, kentang, bayam, dan alpukat, karena kalium membantu menyeimbangkan efek natrium dan membantu dinding pembuluh darah tetap rileks. Tambahkan juga makanan kaya magnesium seperti kacang kikongen, biji-bijian dan coklat hitam, serta asam lemak omega-3 dari ikan berlemak seperti salmon dan makarel yang memiliki efek anti-inflamasi dan melindungi jantung. Aktivitas fisik reguler adalah salah satu cara paling efektif untuk menurunkan dan mengendalikan tekanan darah. Kamu tidak perlu menjadi atlet atau menghabiskan berjam-jam di gym. Cukup dengan berjalan cepat selama 30 menit sehari, 5 kali seminggu,
sudah bisa memberikan perbedaan yang signifikan. Olahraga membantu memperkuat jantungmu sehingga bisa memompa darah dengan lebih efisien dan dengan usaha yang lebih sedikit, yang pada akhirnya menurunkan tekanan pada dinding arteri. Temukan aktivitas yang kamu nikmati, entah itu menari, bersepeda, berenang, atau berkebun, karena konsistensi adalah kunci dan kamu akan lebih konsisten dengan sesuatu yang kamu sukai. Mengelola stres adalah aspek yang sering terlupakan, namun sangat penting dalam mengendalikan tekanan darah. Stres kronis menyebabkan tubuh melepaskan hormon seperti kortisol dan adrenalin yang meningkatkan tekanan darah dan membuat jantung berdetak lebih cepat. Temukan teknik relaksasi yang cocok untukmu, apakah itu meditasi, yoga, pernapasan dalam, atau sekadar menghabiskan waktu di alam. Tidur yang cukup dan berkualitas juga sangat penting. Karena selama tidur, tubuhmu meregulasi hormon dan sistem kardiovaskular. Usahakan untuk tidur 7 hingga 9 jam setiap malam dalam lingkungan yang gelap, sejuk, dan tenang. Batasi konsumsi alkohol dan berhenti merokok adalah 2 hal non-negotiable jika kamu serius ingin mengendalikan tekanan darahmu. Merokok merusak dinding pembuluh darah dan membuat darah lebih mudah menggumpal. Sementara alkohol dalam jumlah berlebihan dapat meningkatkan tekanan darah secara langsung dan mengganggu efektivitas obat tekanan darah jika kamu sedang mengonsumsinya. Jika kamu kesulitan untuk berhenti sendiri, jangan ragu untuk mencari bantuan profesional, karena ini adalah investasi terbaik untuk kesehatanmu di masa depan. Pemeriksaan tekanan darah secara rutin adalah langkah pencegahan yang sangat penting, terutama jika kamu memiliki faktor risiko seperti riwayat keluarga dengan hipertensi, obesitas, diabetes, atau sudah berusia di atas 40 tahun. Kamu bisa memeriksakan tekanan darah di fasilitas kesehatan, apotek, atau bahkan membeli tensimeter digital untuk digunakan di rumah. Catat hasil pengukuranmu dalam jurnal, sehingga kamu bisa melihat pola dan tren dari waktu ke waktu. Dan bagikan informasi ini dengan doktermu untuk membantu diagnosis dan pengelolaan yang lebih baik. Ingatlah bahwa perubahan kecil yang konsisten akan memberikan hasil yang jauh lebih berkelanjutan dibandingkan perubahan drastis yang sulit dipertahankan. Mulai dengan 1 atau 2 kebiasaan sehat, jadikan itu bagian rutinmu, kemudian tambahkan perubahan lainnya secara bertahap. Tubuhmu adalah aset paling berharga yang kamu miliki, dan merawatnya dengan baik adalah bentuk cinta dan apresiasi terbesar yang bisa kamu berikan untuk dirimu sendiri. Jangan tunggu sampai gejala menjadi parah, atau sampai dokter memberimu peringatan serius. Mulailah sekarang juga untuk mengambil kendali atas kesehatanmu. Jadi itulah tanda-tanda tekanan darah tinggi yang sering diabaikan dan apa yang bisa kamu lakukan untuk melindungi dirimu. Kesehatan adalah perjalanan, bukan tujuan. Dan setiap langkah kecil yang kamu ambil hari ini akan membawa dampak besar untuk kualitas hidupmu di masa depan. Tubuhmu sudah bekerja keras untukmu setiap detik tanpa henti. Dan sekarang giliran kamu untuk memberikan dukungan yang dibutuhkannya. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat dan membuka matamu tentang pentingnya memperhatikan sinyal-sinyal tubuh, jangan lupa untuk like video ini dan subscribe channel kita agar kamu tidak ketinggalan konten inspiratif berikutnya tentang kesehatan dan gaya hidup sehat. Bagikan juga video ini ke keluarga, teman, atau siapapun yang mungkin membutuhkan informasi ini. Karena berbagi pengetahuan adalah salah satu bentuk kepedulian terbesar yang bisa kamu berikan. Dan sekarang aku penasaran nih, apakah kamu atau orang terdekatmu pernah mengalami tanda-tanda yang aku sebutkan tadi? Apa langkah yang sudah kamu ambil untuk menjaga tekanan darahmu tetap sehat? Tulis pengalaman dan pendapatmu di kolom komentar. Karena sharing pengalamanmu bisa membantu dan menginspirasi orang lain dalam komunitas kita. Aku akan membaca setiap komentar yang masuk. Dan siapa tahu, pengalamanmu bisa menjadi topik video berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan ingat selalu untuk mendengarkan tubuhmu. Karena tubuhmu tahu apa yang terbaik untuknya. Jaga kesehatanmu, sayangi dirimu, dan teruslah belajar tentang cara hidup yang lebih sehat dan bahagia. Salam sehat untuk kita semua.